salam olahraga. Jumpa kembali di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semua pasti dalam kondisi yang baik kan? Ketemu lagi dengan Pak Wahyu, Guru PJOK SMP Negeri 24 Surabaya. Nah, di pertemuan kali ini sebelum mengawali pembelajaran yang sangat luar biasa ini, mari kita berdoa agar kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, Pak Wahyu mengingatkan 4 hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah protokol kesehatan. Kembali lagi ke protokol kesehatan. Apa yang kami lakukan untuk memastikan kesehatan Anda? Yang pertama, self-certified survey, yaitu tolong jangan berpergian saat mengalami gejala. Yang kedua, social distancing, selalu jaga jarak dan hindarilah kerumunan di sekitar Anda. 3. Personal protective, yaitu protect atau gunakan masker untuk melindungi Anda. 4 adalah hand wash, atau selalu cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Yang ketiga adalah himbauan saat melakukan aktivitas olahraga. Himbauan saat melakukan olahraga. Yang pertama adalah warming up sebelum melakukan aktivitas olahraga. Menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas olahraga fisik yang berat dan menghindari terjadinya cedera. Yang kedua, berpakaian olahraga saat melakukan aktivitas olahraga agar menyerap keringat dengan baik dan menjaga kelembapan tubuh agar seseorang dapat berolahraga dengan nyaman. Yang keempat, siapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat materi yang saya berikan, yang nantinya akan diberikan kepada guru PJOK kalian masing-masing. Baik anak-anak, kali ini saya berada di kolam renang Brawijaya ya. Karena materi kali ini adalah tentang aktivitas air, yaitu renang gaya dada. Pembelajaran PJOK pada pertemuan kali ini adalah aktivitas air melalui renang gaya dada. Baik anak-anak, simak materi berikut ini. Renang gaya dada, disebut juga gaya kata, adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air namun berbeda dari gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, kedua belah kaki menendang ke arah luar sementara kedua belah tangan lurus di depan. Gerakan dasar renang gaya dada. Yang pertama, gerak dasar meluncur. Yang kedua, gerak dasar kaki. Yang ketiga, gerak dasar tangan. Dan yang keempat, gerak dasar pernafasan. Gerak dasar meluncur. Bagian badan berdiri tegak dan menempel di pinggir kolam renang. Kemudian satu kaki Anda harus menempel pada bagian samping dinding kolam renang. Gerak dasar meluncur. Yang kedua, langkah kedua, posisi badan harus membungkuk sejajar permukaan air dan posisi kedua tangan lurus ke arah depan, kemudian menghimpit kepala lurus dengan daun telinga. Gerak dasar meluncur yang ketiga yaitu mendapatkan luncuran yang jauh dan cepat, maka kaki harus mendorong dengan kuat. Setelah meluncur, posisi kaki tangan tubuh harus lurus sejajar permukaan air. Gerak dasar kaki pada renang gaya dada. Yang pertama, setelah meluncur, posisi badan harus terlungkup sejajar dengan air pada kolam renang.
Gerak dasar kaki pada renang gaya dada yang kedua. Langkah kedua, tarik kaki secara bersamaan ke samping, kemudian kaki diluruskan kembali seperti posisi kaki katak saat berenang. Gerak dasar kaki pada renang gaya dada yang ketiga. Lakukan lecutan saat kaki akan melakukan gerakan menutup. Selanjutnya, gerakan dasar kaki pada renang gaya dada yang keempat. Lakukan gerakan tersebut dengan santai agar gerakannya benar, kemudian lakukan secara berulang sampai benar atau lihat pada contoh di segmen berikut. Gerak dasar tangan pada renang gaya dada. Yang pertama, setelah meluncur, kemudian Anda harus meluruskan kedua tangan dan kepala sejajar dengan permukaan air. Gerak dasar tangan pada renang gaya dada. Yang kedua, lakukan gerakan menarik kedua tangan ke arah dada. Pada saat itu Anda juga harus secara bersamaan mendayung air dengan kedua telapak tangan. Gerak dasar gerakan mengambil nafas pada renang gaya dada. Yang perlu diperhatikan dalam mengambil nafas adalah kepala harus naik ke atas permukaan air saat menghirup udara. Hal ini dilakukan ketika tangan diayunkan ke belakang dan condong ke bawah. Gerak dasar gerakan mengambil nafas pada renang gaya dada yang kedua, karena gerakan tersebut dapat membuat badan sedikit terangkat dan memudahkan untuk bernafas, serta setelah itu buang nafas di dalam air secara pelan-pelan. Yaitu tadi adalah gerak dasar pada renang gaya dada, anak-anak. Jadi tolong dipahami. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi tentang renang gaya dada ya. Kembali lagi saya simpulkan, yaitu gerak dasar yang pertama adalah gerak dasar meluncur, gerak dasar kaki pada renang gaya dada, gerak dasar tangan pada renang gaya dada, dan yang keempat adalah gerak dasar pernafasan saat berenang gaya dada. Nah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mempraktekkan gerak dasar renang gaya dada. Tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, pada segmen ini kita akan mempraktikkan gerak dasar renang gaya dada. Untuk itu, kalian simak apa yang nanti akan saya praktekkan agar kalian bisa memahami gerak dasar renang gaya dada. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari gerak dasar meluncur. Yang kedua, gerak dasar gerakan kaki pada renang gaya dada. Yang ketiga, gerakan tangan pada renang gaya dada. Dan yang keempat adalah gerakan pernafasan ya. Untuk itu, simak baik-baik dan pahami praktik aktivitas air renang gaya dada. Baik anak-anak, sebelum memulai aktivitas atau gerak dasar renang, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan dulu ya, seperti himbauan yang sudah saya berikan di segmen sebelumnya. Nah, untuk itu sebelum melakukan pemanasan, saya mengingatkan lagi, ketika memasuki kolam, kalian harus menggunakan pakaian renang. Yang kedua, sesuaikan dengan kemampuan yang kalian miliki ya. Yang ketiga, jangan bercanda atau bergurau saat berada di area kolam renang. Yang keempat, jangan membawa makanan di area kolam renang karena itu akan mengkotori area kolam ya. Jadi harus menjaga kebersihan di daerah atau area kolam renang ya. Untuk itu kita pemanasan dulu sebelum mempraktikkan gerak dasar renang gaya dada.
Dalam belajar gerakan meluncur, awal mula tolakan didapatkan dari tendangan kedua kaki ke tembok samping kolam. Setelah melakukan tendangan tersebut, kedua tangan lurus ke depan dirapatkan, lalu kepala menghadap ke bawah dan diikuti kaki lurus dirapatkan dengan posisi badan terlungkup. Lakukan gerakan tersebut berkali-kali sampai kalian bisa memperoleh gerakan yang benar. Berikut 5 langkah melakukan gerakan kaki yang baik dalam renang gaya dada. Yang pertama, tumit kaki ditarik ke arah panggul dan kedua lutut ditekuk. Lakukan hal ini bersamaan dengan mendorong tubuh ke depan. Yang kedua, gerakan telapak kaki diputar ke arah luar. Jarak antar telapak kaki haruslah selebar panggul. Yang ketiga, telapak kaki didorong ke depan secara bersamaan. Ketika didorong, posisi kedua tungkai kaki haruslah lurus dan rapat. Yang keempat, kaki perenang membuat gerakan menendang dengan posisi melingkar ke arah belakang. Saat melakukan gerakan ini, perenang harus bisa menahan nafasnya. Gerakan yang kelima, kedua kaki perenang lurus ke belakang, sedangkan kedua tangan perenang lurus ke depan dan posisi telapak tangannya mengarah ke luar. Saat melakukan hal ini, posisi kepala perenang berada di dalam air. Lakukan gerakan tersebut berkali-kali sampai kalian bisa memperoleh gerakan yang benar. Oke anak-anak, itu tadi adalah 2 gerak dasar, yaitu gerak dasar meluncur dan gerak dasar gerakan kaki pada renang gaya dada. Nah, untuk itu, gerak dasar selanjutnya akan kita praktekkan di segmen yang ketiga. Baik anak-anak, tetap di Rumah Ilmu. Balik lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, pada segmen ini saya akan melanjutkan gerak dasar renang gaya dada. Untuk itu simak dengan baik, jangan lupa catat, kemudian nanti kirim ke guru PJOK masing-masing. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung saja kita praktek lanjutan dari segmen sebelumnya. Gerak dasar tangan pada renang gaya dada. Gerakan tangan pada renang gaya dada dilakukan awalan lurus ke depan, kemudian tarik dan tekuk kedua siku ke samping hingga telapak tangan berada di depan bahu, kemudian dorong kedua tangan ke bawah dada. Lakukan berulang kali sampai mendapat gerakan yang benar. Dalam gerak dasar pernafasan, gerakan pernafasan pada renang gaya dada dilakukan dengan mengangkat kepala hingga mulut keluar dari permukaan air. Gerakan mengangkat kepala dilakukan ketika kedua tangan didorong ke bawah dada, sehingga kalian bisa mengambil nafas untuk melakukan aktivitas renang gaya dada. Lakukan berulang kali sampai kalian mendapatkan gerakan yang benar. Berikut ini adalah rangkaian renang gaya dada. Tolong diamati dan diperhatikan baik-baik sehingga kalian bisa mempraktekkan renang gaya dada.
Baik anak-anak, kita hari ini pembelajaran tentang aktivitas air, yaitu renang gaya dada. Untuk itu kita tadi sudah melakukan pemanasan, kemudian praktik, dan sekarang kita lakukan cooling down dulu, pendinginan ya. Jangan lupa itu sangat penting. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan pendinginan saat melakukan aktivitas olahraga, banyak asam laktat yang tumpuk di tubuh kita, akhirnya sakit semua badan kita setelah melakukan olahraga. Baik anak-anak, itu tadi adalah gerakan dasar renang gaya dada. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Sebelum menutup sesi ini, saya akan mengingatkan 3 hal. Yang pertama adalah selalu patuhi protokol kesehatan. Kembali lagi ke protokol kesehatan. Apa yang kami lakukan untuk memastikan kesehatan Anda? Yang pertama, self-certified survey, yaitu tolong jangan berpergian saat mengalami gejala. Yang kedua, social distancing, selalu jaga jarak dan hindarilah kerumunan di sekitar Anda. 3, personal protective, yaitu protect atau gunakan masker untuk melindungi Anda. 4 adalah hand wash, atau selalu cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Yang kedua adalah himbauan saat melakukan aktivitas olahraga. Himbauan saat melakukan olahraga. Yang pertama adalah warming up sebelum melakukan aktivitas olahraga. Menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas olahraga fisik yang berat dan menghindari terjadinya cedera. Yang kedua, berpakaian olahraga saat melakukan aktivitas olahraga agar menyerap keringat dengan baik dan menjaga kelembapan tubuh agar seseorang dapat berolahraga dengan nyaman. Yang ketiga, jangan lupa hasil catatan kalian nanti kirim ke guru PJOK kalian masing-masing sebagai nilai tugas mata pelajaran PJOK, khususnya materi aktivitas air pada renang gaya dada. Oke, hari ini kita cukup materinya sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran PJOK selanjutnya. Untuk itu, tetap di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah anak-anak.